ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. La masjidun ussisa, masjid yang dibangun dengan atas dasar takwa, ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin, sejak pertama Rasulullah datang ke Masjid Quba, pantas menempatinya, pantas membangunnya, pantas beribadah di dalamnya. Haqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, terdapat seorang laki-laki yang ingin berasa suci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, sedangkan Allah senang kepada orang yang berasa suci. Jadi Rasulullah mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah dari Masjid Quba, Bapak Ibu, pada hari Jumat Rasulullah pergi. Nah, di situ di pertengahan jalan Rasulullah berhenti dengan melaksanakan sholat Jumat, namanya Masjid Jum'ah. Nah, mungkin nanti kita bisa lewat di Masjid Jum'ah. Kadang rutenya Bapak Ibu kita tidak jalan di Masjid Jum'ah. Nah, Rasulullah sesampainya di kota Madinah disambut dengan para sahabat, yaitu sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Sahabat Muhajirin ini Bapak Ibu, Rasulullah pernah menyuruh ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, sehingga Rasulullah dihina, dicaci maki, bahkan sahabat-sahabat Rasulullah dilempari batu, juga diancam kehidupannya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk pergi terlebih dahulu. Sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, sahabat Rasulullah ini pergi duluan Bapak Ibu. Nah, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, mereka menyambutnya Rasulullah SAW. Rasulullah disambut dengan sahabat Ansor, disebut dengan Muhajirin, sahabat Muhajirin, dengan lantunan Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Bagi dulu itu Bapak Ibu, orang pintar, orang cerdas itu langsung melantunkan syair, artinya berlomba-lomba dengan lantunan syair. Syair langsung dilantunkan di tempat atau di lapangan. Itu berarti orang hebat, bisa langsung mengutip atau bisa langsung menyampaikan dengan syair. Nah, kalau tidak bisa dengan kata-kata dengan syair, itu masih kurang hebat. Ya, orang-orang Ansor dan Muhajirin menyambut dengan fal badru alaina, telah muncul kepada kita, alaina min saniyatil wada, yaitu rembulan dari Saniyatul Wada, desa Saniyatul Wada, bersyukur alaina, wajib kita mensyukuri atas kedatangan Rasulullah SAW. Mada lillahi da, di mana Rasulullah mengajak untuk menegakkan agama Allah. Nah, ketika sesampainya di kota Madinah, Rasulullah Bapak Ibu membangun sebuah masjid, namanya Masjid Nabawi. Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk bersama-sama membangun. Mereka semangat tinggi membangun Masjid Nabawi, sehingga Rasulullah mendoakan, Allahumma la aisha aishul akhirah faghfir lil ansar wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan dunia ini kecuali kehidupan akhirat. Ampunilah sahabat Ansor dan orang Muhajirin. Muhajirin ini perpindahan orang imigran Bapak Ibu dari kota Mekah menuju kota Madinah. Membangun masjid Bapak Ibu, Rasulullah sampainya di sana disambut dengan para sahabatnya. Mereka senang berbaur, sehingga Rasulullah mengajarkan para sahabatnya ada taklim, atau dulu pondoknya di Raudhah. Nah, ada Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu ketika para jemaah yang masuk di sisi belakang Rasulullah, itu ada di Raudhah ini ada lantai yang agak tinggi. Di sana Ahlus Suffah, orang yang tidak punya rumah tapi berdiam, artinya mondok. Nah, ini Ahlus Suffah duduknya di sana Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, Rasulullah sudah bergaul dengan mengajarkan kepada para sahabatnya afsus salam,
tebarkan salam, wasallu fil lail, salat di malam, tut'imut ta'am, memberikan makanan. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Nah, setelah Rasulullah bergaul, berdamai dengan orang Yahudi, semuanya bisa menikmati suasana hidup di kota Madinah dengan tenang, tentram. Baru Rasulullah pergi, Bapak Ibu, pada hari Sabtu pergi ke Masjid Quba. Nah, disitulah orang kafir membuat tandingan sehingga la takum fihi abada, supaya Rasulullah ini sholat di masjid di samping Masjid Quba, masjid yang dibuat oleh orang kafir, buat masjid tandingan. Padahal Rasulullah sudah mendapat pujian, Rasulullah sholat di Masjid Quba. Rasulullah sallam fi yaumi sabtin masyian aw raqiban. Rasulullah pada hari Sabtu, Bapak Ibu, datang ke Masjid Quba, baik itu melalui kendaraan, baik itu jalan kaki. Rasulullah SAW datang dengan melaksanakan sholat 2 rakaat. Rasulullah menyampaikan, man tatahhara min baiti hatta ya'tiya masjid Quba fa shalla alaihi kana lahu ka ajri umratin. Barang siapa datang ke Masjid Quba dalam keadaan suci, punya wudu, dengan melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Hamba Allah sudah dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum melaksanakan ibadah umroh. Jadi ibadah umroh itu datang ke kota Mekah dengan melaksanakan ibadah tertentu, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Insyaallah besok kita akan menuju kota Mekah Al-Mukarramah. Ini datang, kalau kita Bapak Ibu dari hotel punya wudhu, terus datang ke Masjid Quba dengan melaksanakan sholat 2 rakaat atau lebih, yaitu sholat duha. Waktu sekarang ini waktu duha. Nah, Ibu Bapak boleh sholat hajat atau sholat duha. Nah, sholat Bapak Ibu nanti yang batal kami arahkan ke toilet untuk ambil wudhu. Terus Ibu Bapak kita fokus ibadah. Nah, jangan oleh kiri kanan biasakan untuk penawaran beli ini beli itu ya. Jadi kita fokus ibadah, sholat 2 rakaat. Setelah itu Bapak Ibu kembali ke tempat atau ke bis. Insyaallah kita adakan foto bersama. Inilah Masjid Quba yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Foto. Ya. Ayo. Drift tour. Ya, kita meeting point dulu Bapak Ibu. Kita berkumpul dulu. Karena kondisinya rada-rada rese di sini. Ya, menuju ke masjid. Di sini waktu kita kurang lebih 15 menit. Cukupkan dengan 2 sholat saja, tahiyatul masjid dengan sholat Duha. Allahumma shalli ala Muhammad, sholat sunnah duha. Setelah itu Bapak Ibu silakan berdoa ya, tempat ini merupakan tempat mustajab. Lalu kemudian kembali ke meeting point. Meeting point kita tepat berada di depan masjid ya. Bagi yang batal wudu, ini depan masjid ya. Ya, nanti kami untuk laki-laki ya akan diarahkan oleh Ustadz Jamil ya. Kemudian yang perempuan nanti akan saya arahkan dan kita akan meeting point kembali ya. Bagi yang batal wudu, bagi laki-laki maupun perempuan nanti ikut saya. Baik laki-laki maupun perempuan yang batal wudu ikut saya. Kemudian untuk perempuan nanti saya akan arahkan, musolahnya ada di bagian belakang di sana. Ya, kita merapat Bapak Ibu. Jadi kita Inilah Masjid Quba. ya, baik. Kita bareng. Itu satu jalur. Bapak ada yang batal? Ayo, yang batal wudu. Ibu-ibu, Udah bapak-bapak. punya wudhu semua bapak-bapak ya? Sudah. Oke, siap.
Ini megang Lupran. Hah? Bang. Kena lah ya. Gimana mau mana?